عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، hadirin wal hadirat, para jemaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja puji beserta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua lautan nikmat, yang telah memberikan kepada kita semua taufik, hidayah, riayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini, pada malam hari ini, kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam agenda rutin kita setiap 2 minggu sekali dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengkaji tentang asma Allah al-husna, nama-nama Allah yang indah. Dan yang kedua kalinya, salawat bermutiarakan salam selalu kita haturkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga, para istri, sahabat, dzurriyyat, dan para pengikut-pengikut mereka hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat, para jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam yang sangat spesial bagi kita semua, yang mana pada saat ini kita kedatangan tamu mulia, Fadilatul Habib Al-Mukarram wal-Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad Syafiq bin Ahmad Al-Idrus, selaku pimpinan Pondok Pesantren Jamalul Lail Belinyu, Kabupaten Bangka. Dan alhamdulillah pada saat ini beliau sudah berada di tengah-tengah kita bersama dengan rombongan yang ada Ustaz Abdullah, itu juga rombongan-rombongan yang lainnya. Hadirin wal hadirat, para jemaah sekalian yang berbahagia, oleh karenanya kesempatan ini, momen yang sangat spesial ini, jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kita mengharapkan kesediaan Al-Mukarram wal Muhtaram untuk menyampaikan nasihat diniyah, nasihat-nasihat agama. Harapan kita dengan nasihat-nasihat agama itu kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa terselamatkan baik dunia maupun akhirat. Nah, di sini bahasanya bukan meminta, hal meminta, apalagi minta kayak beliau nih takut ketulah. Mama ini minta pagi ke orang tua, kan kita ini ada. Makanya orang tua dulu asa minta tolong ya, bahasa area yapok, tak tolong ke area yapok nih, ku ambil. Itu bahasa orang tua dulu indah adab-adab orang tua kita dulu.
budak suatne kita suatne banyak dek bedepur mulanya minta tolong minta pagi ke guru minta guru tanya tolong ke nih apa minta nih itu bahasa sebenarnya bahasa dek bedep bahasa dek bedepur begitu juga misalnya kayak orang tua kita. Nah, jadi bahasa itu ketersediaan minta kesediaan pun. Nah, itu bahasa adat karena adab itu yang terpenting. Begitu juga pada malam hari ini ya, kita bukan meminta ya, fadlan la amrat. Nah, jadi minta kesediaan beliau untuk menyampaikan nasa'ihuddin ya, nasihat-nasihat agama kepada kita semua. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Maka untuk itu waktu dan tempat kepada yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Muhammad Syafiq bin Ahmad Al-Aidrus, kepada beliau kita persilahkan falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami cintai Ustaz Syamsul Qomar, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur oleh Allah. Amin ya Allah. Banyak rezeki. Amin. Khususnya rezeki sehat walafiat. Yang paling penting adalah ditetapkan imannya sampai akhir hayat. Amin ya Allah. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul sama-sama menyebut nama Allah. Ini nikmat yang luar biasa ini, Masya Allah. Kadang orang dikasih lesan Pak Bu tapi gak mau nyebut. Ya mudah-mudahan nggak 2 minggu sekali nyebutnya. Pada waktu di sini, di rumah juga nyebut dan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat ini nikmat yang luar biasa. Dalam satu kitab itu diceritakan ada orang, Masya Allah, fisiknya itu sangat-sangat tidak sempurna. Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Makannya gimana kan gitu kan, mau nendang bola juga nggak bisa, lari nggak bisa. Terus tubuhnya itu penuh dengan kayak luka gitu. Wajahnya juga begitu. Tapi orang ini tetap mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji alhamdulillah, alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang yang dengar, ya apa sih orang ini dikasih fisik sama Allah seperti itu kok masih alhamdulillah. Kaki gak punya, tangan gak punya, tubuhnya penuh dengan luka, tapi kok masih alhamdulillah. Didatangi sama orang tadi, kamu itunya apa? Goblok tak goblok kamu itu? Apa tolol kamu itu? Loh, maksudnya bagaimana? Kamu dikasih fisik oleh Allah yang seperti ini kok masih alhamdulillah. Sebenarnya kamu protes lah sama Allah. Katanya orang ini, sana-sana pergi. Kamu itu orang yang gak tahu terima kasih sama Allah. Kamu yang bodoh, kamu yang tolol. Loh, maksudnya bagaimana? Meskipun saya diberi tubuh cacat oleh Allah seperti ini dan penuh dengan duka, tapi lesan saya sama Allah masih dibiarkan untuk bisa menyebut dan mengingat nama Allah. Lesannya dikasih sehat. Karena tidak semua orang yang
fisiknya gagah, lesannya sehat, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang luar biasa. Makanya harapan saya, ini kurang banyak yang hadir ini. Dan besok tetangganya dibawa ke sini semua satu truk. Amin. Loh, kenapa kok begitu? Ya, biar dia juga mensyukuri nikmatnya lisan, dibuat berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Orang itu Masya Allah lebih baik tidak berbicara daripada berbicara tapi bawa dosa. Ngomong yang nggak ada gunanya saja nggak baik, apalagi sampai ngomong yang bawa dosa. Makanya pesannya Rasulullah itu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir itu falyaqul khairan aw. Orang itu kalau benar-benar iman kepada Allah, iman dengan hari akhir, kalau ngomong itu yang bernilai pahala. Kalau enggak, lebih baik diam. Ini dari tadi ngomongnya bernilai pahala semua ini. Pikir, Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tiga tadi bisa memasukkan hadirat ke dalam surga. Amin. Ya Allah. Hadirnya hadirin hadirat Bapak Ibu, dia setiap 2 minggu sekali baca rutinnya Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Mudah-mudahan bisa membuat beliau nanti ngasih syafaat. Amin. Amin ya Allah. Ini falyakul khairan semua ada di sini. Falyakul khairan. Kalau nggak bisa ngomong yang menambah masalah buat kita, ya lebih baik diam. Itu pesannya Rasulullah SAW. Berarti ngomong nggak ada gunanya, kata cerita-cerita, ya kalau cerita-cerita nggak ada gunanya ya lebih baik diam. Karena ujung-ujungnya kalau cerita-cerita nggak ada gunanya itu ujungnya gibah. Kalau gibah itu dosa. Dosa. Makanya ini ada cerita, ini ada orang dulu ngomong yang nggak ada manfaatnya. Padahal bukan ngomong cerita sama temennya, cuma ngomong dalam hati aja. Satu waktu dia itu kembali ke kampung halamannya dalam cerita ini. Yang dulunya kosong, nggak ada bangunannya, tahu-tahu ada bangunannya. Terus dia mengatakan di dalam hatinya, kapan ya dibangun? Setelah sadar, ya Allah, berarti saya tadi itu ngomong sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya buat saya? Nambah pahala juga enggak. Akhirnya dia menghukum dirinya dengan puasa 40 hari. Kalau kita sekarang ya nggak bisa puasa. Katanya Ustaz Umar, kalau orang dulu dikit makan, kalau orang sekarang dikit-dikit makan. Kita puasa dikit apa? Apalagi saya itu di rumah itu kan, saya itu kalau nggak ngopi itu ilmunya nggak keluar. Jadi saya ngajar itu setiap habis subuh itu saya ngajar jam 5 gitu, sampai setengah 7. Jadi anak-anak puasa sunnah lu nggak puasa, ilmunya macet. Kayak kiai-kiai di Jawa juga begitu. Nah, saya pernah dulu belajar Alfiyah Ibnu Malik sama salah satu kiai, alim kiainya, alim. Habis itu katanya orang-orang beb merokok itu haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, terus Ustaz, kalau saya wajib, loh kok bisa begitu? Ilmunya nggak keluar kalau nggak merokok. Ada yang begitu. Akhirnya merokok wajib ya, dan saya buktikan itu ketika saya meneruskan pengajian kitab Alfiyah kepada beliau di bulan Ramadan, keterangannya nggak keluar sama sekali. Waduh, salah. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, dan
barokahnya roti balai terus ya. Amin. Mudah-mudahan lesan kita dijadikan oleh Allah lesan-lesan yang selalu menambah pahala. Amin. Oke, terus kalau nggak ada manfaatnya sekarang sahabat Abu Bakar Siddiq hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Masya Allah, itu kalau jalan makan batu makan. Nggak ngomong, kalau nggak penting nggak ngomong. Kalau penting baru ngomong. Kalau nggak nambah pahala, nggak nambah duit, nggak usah ngomong. Lah iya. Katanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani di dalam kitabnya. Jadi ngomong yang ada gunanya itu yang gimana? Ngomong yang ada gunanya adalah ngomong yang nambah pahala, kalau enggak nambah duit. Deal-dealan usaha. Lah masa orang itu pakai kontak batin mau beli apa? Tidak bisa, harus ngomong. Masya Allah, mudah-mudahan barokah. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Mungkin saya pernah ngisi pengajian 2 kali di sini. Ini saya ulangi lagi. Untuk supaya hadir majelis ini semangat. Bapak, Ibu, adik-adik semuanya hadir di sini. Duduk tok, tidur, pahala tok nilainya. Pahala. Sudahlah. Yang semangat hadir. Jangan melihat kantong tipis nggak semangat, kantong tebel semangat. Kita di sini bukan cari uang, kita di sini cari satu ketenangan hati, 2 cari pahala, 3 supaya kita kumpul dengan orang-orang baik, kumpul dengan Ustadz Komar, orang soleh. Nanti barokahnya pasti kembali. Dan Rasulullah kan juga ngomong, orang kalau menghadiri majelis ilmu duduk tok ini sambil minum, sambil ngopi, itu pahalanya masih lebih banyak duduk tok begini mendengarkan pengajian daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masih lebih banyak pahalanya daripada apa? Menjenguk 1000 orang sakit. Masih lebih banyak daripada pahalanya mensolati 1000 jenazah. Nggak mungkin kita nyolati sampai 1000 jenazah. Wong waktu ada panggilan aja kita jarang-jarang datang kok. Yasinan, tahlilan, kalau makanannya kurang enak, males. Sama Pak, sama dengan saya kan siapa yang undang itu? Ada 200.000 sama manusia apa yang undang jadi hadir, punya anak, punya istri, semuanya ditarik, naikkan mobil tetangga, naikkan mobil, kalau bisa sewa truk nanti. Itu ketika Bapak memfasilitasi mereka untuk hadir di majelis ini, berapa pahalanya? Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Ini menyediakan sarana juga. Ayo ikut ngaji, ikut kaji, ikut baca rotib, mendengarkan pengajian. Bapak sendiri dapat pahalanya. Andai kata bawa 10 orang, tinggal kali aja. Bawa 20 orang, tinggal kali aja. Kalau bisa tambah rame, kalau bisa penuh sana-sana. Harus begitu. Harus support yang luar biasa, karena ini majelis yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sama-sama ngerti ceritanya. Rasulullah pernah masuk masjid, ada majelis pikiran tok, ada majelis di situ dikaji Al-Quran. Rasulullah masuk di majelis yang di situ dikaji Al-Quran. Dikaji itu bukan dibaca tok, tapi juga ada pengajian. Ini sudah. Ini majelis yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak, Ibu, alhamdulillah kalau pengen masuk kelompok mendapatkan syafaatnya Nabi, hadir di sini.
Insya Allah. Kalau pengen dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita tentang apa? Support majelis. Ustadz Komar ini sebagai khotimul majelis jangan dibiarkan mikir sendiri, harus disupport. Support itu macam-macam ya, yang suaranya enak support dengan baca nasihat, yang pintar masak kalau ada makanannya ikut masak, yang duitnya banyak ya duitnya dibuang di majelis, dan itu semua ada pahalanya, semua ada pahalanya. Makanya katanya satu syairan itu zakirin nasa bil ulum litahya. Ini buat Ustadz Komar. Kalau zakirin nasa, kalau kamu punya ilmu sebarkan. Ketika ada orang mengamalkan ilmu yang kamu ajarkan kepada dia, ya berapa pahala yang kamu dapat. Zakirin nasa bil ulum litahya. Ajarkan ilmu yang kamu miliki agar kamu selalu disebut. Meskipun kamu sudah meninggal, tapi namamu akan selalu disebut karena banyak yang menimba ilmu. Ya, ketika orang nggak punya ilmu, walatakun min ulin duha bibaid. Kamu jangan jauh dari orang alim. Jauh itu sebentar Pak. Jangan jauh itu bukan hanya hadir dok. Hadir wajib, tapi apa yang kita berikan? Kalau kita mempunyai sesuatu yang bisa kita berikan, bahasa kasarnya yang punya duitnya taruh depan. Ini saya support, semua jamaah kasih makan. Ini saya support. Yang nggak punya duit punya tenaga, harus begitu. Jangan jadi netizen. Duitnya nggak keluar, tenaganya nggak keluar, mulutnya terus keluar. Tukang kritik, barokah, Pak Bu barokah. Bapak Ibu ngabdi dengan guru kita Ustadz Komar ini barokah. Barokatul khidmah itu di mana-mana dirasakan oleh seorang murid. Barokahnya mengabdi. Loh tapi itu di pesantren, meskipun tak di pesantren, di majelis ini barokah. Coba Anas bin Malik bagaimana? Jadi khatimnya Rasulullah SAW mulai kecil. Terus pada waktu itu dibawa oleh ibunya, barokahnya khidmah. Ya Rasulullah, khwedi muka Anas. Ini pembantu kecilmu Anas, doakan ya Rasulullah. Didoakan sama Nabi, Allahumma apa? Aksir malah wa waladah wa atil umrah wa gfir dhanbah. Ya Allah, katanya Rasulullah, ini barokahnya khidmah, barokahnya Nabi. Perbanyak anaknya, perbanyak duitnya, panjangkan umurnya ya Allah. Anas ini, ampuni dosanya. Masya Allah, Anas itu kan, sahabat Anas itu anaknya banyak, jadi sampai 100 lebih. Jangan tanya istrinya loh ya. Iya, nggak bahaya lah. Ribut-ribut nanti. Iya. Aman Bu, aman. Soalnya kalau Habib ini ceramahnya, waduh, teriak-teriak. Kita sudah sumpah, harga timah murah. Masa teriak-teriak, tambah sumpah Ustaz. Masya Allah. Anaknya 100 lebih.
Sahabat Anas itu punya kebun yang umumnya kebunnya sahabat itu setahun berbuah 2 kali, dia 4 kali. Barokahnya ngabdi. Sudahlah, ayo coba bos-bos itu kalau ngabdi sama Ustadz Komar, saya yakin duitnya tambah banyak. Amin. Yo Habib itu, ini sudah pengalaman saya. Cerita dari zaman Nabi, nanti saya urut cerita sampai ada kiai yang baru meninggal. Saya ceritakan barokahnya ngabdi. Masya Allah. Umurnya sahabat Anas. Umurnya sahabat Anas. Banyak riwayat, ada yang mengatakan 90-an lebih, ada yang mengatakan sampai 100 lebih. Katanya sahabat Anas, 3 doanya Rasulullah semuanya sudah dikabulkan oleh Allah. Saya berharap yang keempat dikabulkan. Ketika saya menghadap Allah, seluruh dosa saya diampuni oleh Allah. Barokahnya khid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ini biar semangat, bukan hanya hadir tok, ya, tapi juga mengabdi dengan cara macam-macam sudah. Yang punya tenaga dibersihkan rumput-rumput sambil majelis. Apa gitu ya. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu punya bebek dinikah oleh Rasulullah namanya Sayyidah Maimunah bintul Haris. Jadi Abdullah bin Abbas itu kalau masuk rumahnya Maimunah biasa, Siti Maimunah. Akhirnya satu waktu katanya Maimunah, kamu layani Rasulullah, kamu layani Rasulullah. Diambilkan air, diambilkan. Intinya Rasulullah itu, Siti Maimunah itu menyuruh Abdullah bin Abbas untuk menyiapkan airnya Rasulullah untuk qada'il hajat dan untuk nanti kalau bangun dari tidur beliau wudu tahajud. Akhirnya Rasulullah ketika melihat ada air sudah siap, lu siapa yang nyiapkan? Ini Abdullah bin Abbas. Didoakan sama Rasulullah, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu. Ya Allah, pahamkannya dia dalam masalah agama dan ajarkanlah dia ya Allah ilmu tafsir. Orang yang paling pandai di dalam menjelaskan isi Quran Abdullah bin Abbas. Barokahnya khid. Tapi khidmah jangan ngatur. Jadi jangan mentang-mentang semua yang dari ngatur, nggak baik. Yang ada itu yang ngatur kiainya, bukan bapak. Itu penyakitnya orang, dompetnya tebel. Ngatur kiai, bukan kiai yang ngatur. Itu salah. Karena yang punya ilmu kiainya, yang punya ilmu gurunya, yang punya ilmu ustadznya. Jangan diatur. Ustadz kalau menurut saya, ustadz kalau itu penyakit. Atau kalau sering berjalan dengan ustadz, tahu kekurangan ustadznya, ustadz begini, kan pasti ada ustadz ini, jangan dianggap malaikat, jangan. Kita ini Habib juga bukan malaikat, ya manusia. Masa kita melihat perempuan cantik gak boleh noleh? Ya sebenarnya ya harusnya kullil mu'minin ya butuh min absharihim, benarnya nunduk. Tapi kadang lo manusiawi, dikit kan gak apa. Iya. Waduh, nikmat Allah mana kayak bagus. Jadi kadang begitu namanya orang ini penyakit. Santri itu juga begitu. Kadang-kadang sering duduk bareng dengan Ustadz Komar. Aduh, Ustadznya nggak tahunya begini ya, begini ya. Kalau lihat ada yang bahaya itu, bahaya. Percuma. Wah, kalau bapak ya mohon maaf pak ya. Kalau ibu yang hadir di sini hidup di zaman Nabi, mungkin orang yang pertama nggak iman sama Nabi bapak ibu itu karena istrinya 9. Apa masa ada Nabi kawinan? Ayo. Kalau bapak ibu tahu ceritanya bagaimana Sayyidah Juwairiyah kalau nggak salah dinikah oleh Rasulullah SAW. Pada waktu itu Sayyidah Juwairiyah itu menjadi budak mukatabnya salah satu sahabat. Kan tawanan itu. Kan datang ke rumahnya Nabi karena nggak bisa bayar. Pada waktu itu Rasulullah ada di dalam rumahnya Siti Aisyah. Siti Aisyah ketika ada Juwairiyah, waduh,
nambah lagi disuruh. Bahasa kasarnya gitu. Terus ketika Rasulullah dipanggil sama Siti Aisyah, dibisiki, hati-hati lo ya, jangan nambah lagi. Akhirnya Rasulullah ketika melihat Siti Juwairiyah, apa kata Rasulullah kepada Siti Juwairiyah? Saya kasih kamu dua pilihan, saya kasih kamu uang atau kamu saya nikahi menjadi istriku. Maharnya yaitu kamu bebas. Mau jadi istrinya. Mungkin kalau bapak ibu ada pada waktu itu gak bakal iman sama Nabi. Modelnya begini. Melihat kekurangan ustaz. Ya wajar Pak. Ustaz guru ketika melakukan wajar, namanya ustaz itu manusia. Tapi kalau Nabi gak bisa seperti itu. Nabi semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentang-mentang hikmah, yaitu satu penyakitnya yang kaya-kaya ini ngatur, yang kedua yang sudah terlanjur dekat nanti sok-sok kritik. Itu penyakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya punya teman satu saya, ada kiai dari Kediri, alimnya luar biasa, alimnya luar biasa. Kitab itu kayak apa? Padahal dulu di pondok beliau nggak pernah beli kitab, sampai terakhir beliau diangkat menjadi Rois PBNU bagian fatwa karena seringnya beliau di dalam menjawab permasalahan fikih. Barokahnya apa? Hikmah kepada kiai. Beliau kalau sebelum subuh belanja ke pasar, satu becak Pak, kalau di sini kan nggak ada becak, satu pickup lah, sayur dan lain sebagainya, bawa pulang ke pondok, beliau yang masak. Habis itu kira-kira jam 8:30 beliau taruh operasi kiainya, santri makannya dari situ. Nanti ketika sore yang ngitung duitnya dan nyetorkan duit kepada kiainya, dia juga tanpa mengambil upah Rp1.000 pun. Hanya Allah angkat derajatnya. Jadi orang alim luar biasa, luar biasa. Bahkan pernah ada salah satu mahasiswa di daerah, mahasiswa ini sekolah di luar negeri di Kuwait. Pada waktu itu mahasiswa ini S3 mau ngambil gelar doktor, bertamu berkunjung ke PBNU, mau membedah salah satu kitab usul fikih. Oleh PBNU disarankan ya alim, barokahnya mengerti. Jadi kalau bisa disertai biar barokah. Nanti barokahnya kalau yang punya usaha, insya Allah tambah besar usaha. Kalau yang biasa-biasa saja ekonominya, nanti ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditata, diatur oleh Allah. Kalau biasanya ekonominya masih tetap saja, nanti Allah akan jadikan istrinya istri yang nerima apa ada. Anaknya dijadikan anak yang soleh. Biasanya begitu, pasti ada. Gak mungkin gak ada. Yakin. Kalau mengabdi kepada orang soleh, kalau mengabdi kepada orang alim. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami dan diterapkan. Cara mengabdinya semacam-macam itu tadi, termasuk ya itu tadi, membawa orang banyak ke sini. Karena emang kita punya lentera di sini tidak kita manfaatkan, itu emang sayang. Kita punya Ustaz Komar di sini tidak kita manfaatkan, tidak kita ambil ilmunya, tidak kita ambil keberkahannya. Itu sangat sayang sekali. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan. Amin. Berkahnya Bapak Alif, terus barokahnya Ustaz Komar, barokahnya Ustaz orang-orang soleh yang kita hadir di sini. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah. Bulan Rajab Pak, habis ini Isra Mi'raj. Wah, jangan lupa Isra Mi'raj ini. Kalau di majelis ada acara, di majelis dirapikan. Isra Mi'raj. Sumbang yang banyak kalau Isra Mi'raj ini hari ulang tahun sholat itu
intinya kita peringatan Isra Mi'raj ini kan supaya kita ingat bahasanya begitu pentingnya sholat. Sholat itu penting, jangan sampai nggak sholat. Di situ saja, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, telah kita dengarkan bersama-sama nasihat agama yang sangat bermanfaat insyaallah bagi kita semua, mana ilmu yang beliau ajarkan kepada kita tadi mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin ya, dengan hadirnya kita pada malam hari ini, terutama dengan kedatangan beliau, mudah-mudahan barokah beliau ya. Nah, beliau ini juga marganya Al-Idrus, ratib yang kita baca itu juga Al-Idrus. Nah, jadi mudah-mudahan dengan barokah beliau dan mereka semua para leluhur beliau, mudah-mudahan kita diberi keberkahan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian rahimakumullah. Terakhir diinformasikan kepada para jemaah semuanya bahwa beliau Al-Mukarram Habib kita ada titipan ya kepada kita. Beliau memberikan ya insyaallah semacam wasilah ataupun perantara untuk kita bisa lebih kenal dan lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau tadi ada membawa sejenis apa ya, bentuknya seperti kalender ya, tetapi di situ bertuliskan nama-nama para rasul ya, nama-nama para rasul yang 313. Yang biasa kita ketahui itu 25 ya, rasulnya yang wajib kita ketahui. Yang jumlah rasul itu 313 selain daripada 25 rasul. Kalau nabi kan 124.000 nabi. Kalau rasul 313. Yang biasa yang sering kita dengar itu 25 nabi dan rasul. Nah, di sini di kalender ini ada 313 nama rasul-rasul. Dan maksud beliau ya, di samping ini adalah wasilah, perantara untuk kita dekat dengan para rasul. Begitu juga harapannya ketika kita membaca walaupun sekilas, seolah-olah kita menempelkan nama-nama rasul tadi di rumah kita. Nah, ini adalah juga sesuatu yang penting. Dan nama-nama ini atau kalender tadi kalau harganya sekitar 50.000 ya, 50.000, dan uangnya dipergunakan untuk pembangunan pondok pesantren Jamalul Lail. Nah, jadi para jemaah nanti yang berminat ya silahkan ambil ya. Kalau umpama misal belum ada uangnya, nanti bisa kita kondisikan, nanti hal ambil lu lah bisa kita transfer ke dia. Nah, jadi ada yang di luar, mungkin barangnya di luar. Ini para jemaah yang berminat untuk beramal jariah ya, amal jariah 50.000 sebungkus rokok ya, beli habis mensurya soalnya 30.000 kan, 30.000 udah ya lah jadi tak ya pak lah kuasa. Jadi apa? Oh, jadi apa? Dengan beli kayak ya tadi ya, amal jariah kita jalur, kita nampek kayak para rasul,
Ya mudah-mudahan bisa jadi, ya, bisa jadi mungkin di sana amal ibadah kita tidak berguna. Yang berguna adalah ketika kita tempelkan nama-nama Rasul di rumah kita karena bentuk kecintaan kita kepada para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi bagi para jemaah yang ingin berminat untuk beramal jariah, ya, membantu pondok pesantren yang diasuh oleh beliau, insya Allah pahalanya akan mengalir, terus mengalir sampai, ya, walaupun kita sudah berada di liang kubur, insya Allah kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Tolong nanti panitia dikondisikan. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian rahimakumullah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan, ya, dan apa yang kita dengarkan dari tausiah dan nasihat agama yang beliau sampaikan. Jadi sekali lagi harapan kita, mudah-mudahan Allah selamatkan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, kepada istri, suami, ya, keluarga, anak cucu kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.